Selamat datang kembali di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas suatu project, di mana project yang berkelanjutan dari project-project sebelumnya. Nah, pada project sebelumnya, saya ngebahas tentang bagaimana caranya menyalakan sebuah lampu dari jarak jauh. Nah, project kali ini, saya mencoba akan membuka suatu jendela dari smartphone. Oke, apa aja yang kita perlukan? Nah, masih sama, kita perlu WiFi di rumah, ya, terus jendelanya yang sudah dipasangi dengan controller, ya, terus smartphone. Oke, kita cari dulu di mana jendelanya. Seperti biasa, kita akses dulu WiFi-nya. Nah, seperti biasa, nah ada di sini wireless ya. Nah, kita pakai home gateway aja untuk WiFi-nya. Oke, ini karena memang kita bikin baru, nah settingannya baru juga. Ini kita config namanya jadi misalkan WiFi-nya rumah lah ya. WiFi rumah. Oke, nah ini settingan wireless-nya saya ganti misalkan ya. Ini IoT untuk jendela ya. Nah, ini karena yang udah nggak usah pakai password seperti biasa. Oke, ini cukup settingnya seperti ini aja di gateway-nya ya. Di sini sudah dirubah nama displaynya aja, bebas kalau nama ini. Wireless-nya ini untuk SSID nanti yang akan diterima oleh yang akan kedetek itu di jaringan WiFi, namanya adalah IoT jendela. Oke, kita tutup. Kita masih membutuhkan dua perangkat. Perangkat yang pertama kan tadi ini. Nah, dua lagi perangkatnya adalah saya keluarkan dulu jendelanya ya. Nah, jendela itu ada di end device-nya, terus ada di sini di home-nya. Paling pojok. Nah, ini dia. Oke, saya keluarkan jendela. Nah, ini model dari jendelanya. Lucu ya. Ternyata Cisco Packet Tracer ini sudah apa ya, displaynya sudah baik terus ya, bertransformasi menjadi simulasi IoT yang terus memperbaiki diri gitu. Walaupun dalam prinsipnya ini cuma nanti diganti gambarnya gitu. Jadi ini gambar jendela itu ada dua, gambar jendela tertutup sama gambar jendela terbuka, tapi defaultnya adalah tertutup. Nah, yang terbukanya itu ketika nanti diakses oleh smartphone gitu. Jadi ganti gambar doang. Seperti itu modelnya ya dari simulasi ini. Oke, kita setting. Ini jendela, langsung aja ke advance-nya ya, seperti biasa. Di sini kita bisa menemukan IO config. IO config ini untuk apa? Nah, IO config ini untuk menyesuaikan port network adapternya. Kalau ini masih menggunakan pas Ethernet ya. Karena saya punyanya WiFi, jadi saya konekkan ke dalam WiFi ya, wireless, bukan pas Ethernet lagi. Oke, ini cukup di sini. Nah, karena network adapternya kita sudah ganti ya. Maka yang kita harus lakukan adalah mencari wireless WiFi rumah. Nah, tadi SSD-nya adalah IoT jendela. Nah, adanya di config. Di sini display name-nya tetap kita ganti ya. Misalkan ini jendela mana ya? Kamar atau ruang tamu deh. Ruang tamu. Ya. Ini ada di settingan global. Nah, jangan lupa IoT servernya kita tadi menggunakan home gateway. Jangan lupa ini kita rubah dulu ke dalam home gateway-nya. Oke. Setelah itu, seperti biasa, masuk ke dalam menu wireless di sini. Nah, ini yang kita akan ganti, sesuaikan. Kalau misalkan biasanya kita mencari pakai smartphone ya, kita tinggal klik. Kalau nggak pakai laptop nih, kita tinggal klik di sini. Nah, cari. Oh, di sini ada WiFi Dedamelan Store 1, Dedamelan Store 2, Dedamelan Store 3. Nah,
ini harus disesuaikan. Nah, kalau misalkan di simulasi, kita cukup ketikkan nama. Ya, nama SSD-nya cukup diketikkan, misalkan IoT jendela. Oke, karena memang saya tadi tidak menggunakan password, jadinya sudah terkoneksi ke dalam WiFi-nya. Dan di sini sudah dapat IP default dari si WiFi dari gateway-nya, ya. Dari home gateway ini udah dapat dari WiFi rumahnya. Oke, cukup settingannya seperti itu. Pertama di setting, ya, settingan globalnya, ya ini yang paling penting di home gateway-nya. Oke, nah setelah ini diibaratkan sudah terkoneksi antara WiFi dengan controller jendela ruang tamu. Sudah terhubung. Oke, nah selanjutnya kita butuh smartphone untuk mengendalikan ini gitu. Bagaimana smartphone-nya akan bekerja, ya? Kita tarik dulu. Smartphone-nya ada di sini, masih di dalam menu end device, di atasnya ini ya. Lalu ini end device yang controllernya. Oke, ini smart device atau smartphone. Nah, kita butuh ini untuk menghubungkan atau untuk mengkontrol si jendela ruang tamu ini. Oke, seperti biasa, ini butuh internet. Jadi smartphone-nya itu butuh internet untuk mengakses controller yang ada di jendela ruang tamu ini. Oke, kita klik. Ya, kita butuh menyambungkan ke internet rumah. Posisinya ya. Posisinya kita masuk ke dalam config di sini. Nah, ini untuk display name-nya nggak ada perubahan, dibiarkan aja. Nah, kita masuk ke dalam wireless, sama menu ya. Di handphone kita juga sama ya. Kita masuk ke dalam menu WiFi, kan ada tuh, kita scroll ke bawah dari atas, ya itu muncul menu-menu, ada Bluetooth, ada WiFi, ada segala macam ya, ada capture dan segala macam. Nah, ini kita butuh WiFi ini. Nah, SSD-nya karena di sini tidak bisa scan WiFi apa yang tersedia itu nggak bisa scan, ya. Wajib kita masukkan nama SSD-nya. Nah, ini yang perlu ketahui. Nah, ditunggu sampai benar-benar dia dapat internet di sini. Dapat IP. Nah, ini udah terkoneksi. Ini IP-nya sudah satu kelas semuanya ya, karena memang terhubung dengan satu WiFi dan satu network yang sama, pasti satu kelas. Oke, settingan ini sudah cukup. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengakses agar kita dapat mengendalikan ruang tamu ini gitu. Nah, kembali ke menu utama, ke home-nya dari si smartphone. Nah, ini banyak modelnya ya. Tapi kita akan menggunakan software yang memang sudah bawaannya, kalau di sini ya, ada yang namanya IoT Monitor. Oke, kita klik IoT Monitornya, lalu akan muncul user atau ya semisal security untuk masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Oke, ini saya pakai security yang default ya. Nah, nanti tinggal diklik login dan alhasil window itu jendela ya, jendela ruang tamu ini sudah berwarna hijau. Pastikan sudah terbaca di sini, dan ini dalam keadaan on, namun jendelanya masih tertutup. Ya. Bagaimana caranya kita mengontrol agar jendela ini terbuka? Cukup diklik di bagian warna merah ini. Nanti akan berubah menjadi warna hijau. Kalau sudah terbuka, berubah menjadi warna hijau, dan gambar pun atau disimulasi pun jendelanya seolah-olah terbuka. Seperti itu. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ini sesuai dengan ekspektasi yang kalian lihat? Jika ada kritik dan saran, silahkan ya di komen aja ya. Nanti kita bahas apa tentang IoT, silahkan di komen aja. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selamat bertemu kembali nanti di sesi-sesi video selanjutnya.